artinya bahwa dia itu ngerasa batasan saya tuh segitu. Mungkin Bapak Ibu juga ngerasa kayaknya wadah saya tuh segitu deh, batasan rezeki saya segitu dan selalu ada polanya Bapak Ibu. Selalu ada polanya. Makanya jangan seperti pengemis, jangan seperti pengamen. Ketika kita berhubungan dengan Allah, kita minta sebanyak-banyaknya. Makanya dulu saya ditantang Bapak Ibu, ditantang sama teman saya ngobrol biasa. Dia non Muslim, dia Kristen, kemudian dia nanya sama saya, Allah kamu itu kuasanya sebesar apa? Bisa nggak Allah ngasih duit ke kamu, kamu gak kerja, kamu diam di rumah ngasih uang 1 miliar? Kata saya bisa, karena Allah maha kaya, Allah maha kuasa, betul Bapak Ibu? Cuman saya mikir, oh iya kenapa saya gak minta gitu ya? Kenapa saya gak minta saya kerja di rumah, diam di rumah, santai, saya bisa keliling Indonesia, saya bisa wisata, saya bisa istirahat kapanpun saya mau, saya bisa santai, malas-malasan, namun rezekinya tetap ngalir. Namanya ya, rezekinya Masya dilancarkan. Nah, Allah. makanya Bapak Ibu, saya di sini sahabat semuanya mengajak kepada Bapak Ibu semuanya agar sama-sama kita memperbesar wadah La rezeki. haula wala quwata illa Memperbesar billah. wadah rezeki Bapak Ibu, karena saya sendiri merasakan ketika tidak ada guru, tidak ada orang yang membimbing, itu kita gelap, kita nggak tahu arahnya kemana Bapak Ibu, betul? Betul. Nah, ada sebagian orang kaya yang dia menyembunyikan ilmunya banyak Bapak Ibu. Bahkan saya punya kawan, dia punya banyak ilmu tentang uang, tentang kekayaan, dia nggak buka kelas seperti saya, dia jaga rahasianya sendirian. Dia nggak mau orang lain tahu rahasia dia Bapak Ibu. Nah, namun ada orang yang seperti saya, seperti trainer yang lain yang mengajarkan, membuka rahasianya bagaimana agar sama-sama kita bisa meningkat hidupnya, rezekinya Bapak Ibu. Ketika saya bahas rezeki di sini, itu lebih khusus masalah uang Bapak Ibu ya. Khusus masalah uang. Kita sering dengar bahwa rezeki bukan hanya soal uang. Setuju Bapak Ibu? Betul. Ya, Setuju. setuju. Tapi itu di kelas lain ya. Kalau di sini rezeki itu Uang. rezeki bukan hanya uang. Yes, saya setuju 1000% Bapak Ibu. Namun kita di sini fokus bahas masalah bahas uang ya, karena lebih khusus. Kalau kita bahas rezeki kesehatan, rezeki ilmu itu ada ahlinya tersendiri lah ya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kita itu seringkali terlatih untuk memberi, tidak terlatih untuk menerima. Contoh Bapak Ibu, siapa di sini yang sering ketika dikasih uang atau makanan atau barang sering bilang gini, aduh jangan jangan repot-repot, jangan repot-repot lah. Siapa yang sering kayak gitu Bapak Ibu? Siapa yang suka sungkan Fotonya hilang itu ketika nerima makanan, uang atau rezeki dalam bentuk apapun? Diterima aja Janganlah, lah. jangan repot-repot. Makanya ketika saya mudik ke keluarga saya di Bekasi atau ke keluarga saya yang lain, Rimas itu ada beras, mau nggak? Mau, ambil masukin ke bagasi. Ada pisang, mau nggak? Masukin. Apalagi kue cucur, masukin. Semuanya saya, iya selama orangnya itu ngasih Bapak Ibu, bukan ketika kita minta. Saya nggak minta, saya nggak ngasih kode. Orangnya itu ngasih sendiri. Ya udah saya menerima Bapak Ibu. Dan kita mulai latih untuk menerima. Jangan hanya latih untuk memberi yang banyak, tapi latih juga untuk menerima. Itu Bos. Saya bahkan tidak itu kalau mau ditraktir itu nolak. Itu nolak rezeki namanya Pak. Iya. Makanya kalau saya Bapak Ibu makan dengan kawan saya tuh niat bayar duluan, dan bukan hanya niat tapi memang action. Saya keluarkan kartu debit, saya gak pakai kartu kredit, kemudian saya mau bayar. Kata teman saya nggak usah, saya yang bayar. Ya udah, saya nggak sungkan, saya aja nggak gitu Bapak. Kalau memang ada teman kita yang niatnya serius, naktir kita terima ya. Yang nggak boleh itu kita minta ditraktir. Nah itu nggak boleh Bapak Ibu, itu kurang baik ya. Gratifikasi gimana Coach? Kalau gratifikasi kalau Ibu lihat juga ya, kita kan bicara hukum di sini Bapak Ibu, hukum halal, haram, syubhat, apalagi berkah segala macam kita gak bahas di sini. Kita bahas bahwa kita itu seringkali secara tidak sadar nolak rezeki Bapak Ibu. Ya, soalnya kan kalau pertimbangan gratifikasi ini nanti maunya apa gitu kan. Itu bukan gratifikasi, itu suap. Kalau ada tujuannya suap atau kalau minta pungli.
Coach yang barusan apa materinya udah hilang kok cepet sekali. Oh iya, barusan cuma sepintas. Oke. Belum sempat difoto. Oh, nanti gampang Bu dikasih ininya. Atau Ibu mau foto, nanti ada saya tampilkan lagi. Kita perlu latih untuk menerima Bapak Ibu. Jangan sungkan ketika ada rezeki datang ke kita. Jangan sungkan ketika ada orang nawarin makan, nawarin traktir. Kalau memang orang itu datang, nawarin atas niat sendiri, kebaikan sendiri kita terima. Yang nggak boleh itu kita minta, ngasih kode, aduh lapar nih belum makan. Nah, itu Bapak Ibu. Itu juga kembali ke masing-masing ya. Boleh menerima tapi jangan meminta, begitu Coach? Yes, betul. Jangan meminta. Kita menerima yang banyak Bapak Ibu. Ketika rezeki datang, kita terima. Contoh Bapak Ibu misalnya silaturahmi lebaran ke keluarga. Ada keluarga yang nawarin, "Ibu, Bapak, ini ada beras mau diambil." Jawabannya apa? Angkut, masukin ke bagasi mobil. Ambil. Ini ada pisang muli Bapak Ibu. Angkut. Angkut. Ini ada kue. Masukin ke garasi mobil. Terima kasih. Nah, mudik bawa 1 kilo, pulang ke Semarang bawa 1 mobil. Makanya ketika saya mudik Bapak Ibu, saya bawa oleh-oleh Bandung, pulangnya itu banyak. Kenapa? Karena saya terima rezekinya. Karena orangnya ngasih, bukan saya minta, bukan saya ngasih kode gitu ya. Tapi kalau orang tuh kasih kita nggak makan, gimana Coach? Mengecewakan Coach. Kalau orang ngasih ke kita, kitanya nggak doyan Bapak Ibu, itu caranya yang pertama kita bisa nolak karena kita nggak suka, atau kita terima lalu kita kasih ke yang suka. Contohnya siapa? Boleh lah Bapak Ibu. Kalau mintanya ke anak boleh kan? Kalau mintanya ke anak boleh kan? Yes, kalau mintanya ke haknya itu boleh Bu. Istri minta ke suami boleh atau tidak? Boleh, bahkan wajib minta ya, istri wajib minta ke suami. Dan sebagai seorang suami jangan sampai nunggu istri minta. Makanya Pak ini Pak, jangan sampai nunggu istri minta Pak. Kita setiap bulan tuh kasih wadah rezekinya. Wah, enak ya. Kasih Pak wadah rezeki. Latih kemampuan menerima Bapak Ibu. Latih kemampuan menerima. Mungkin Bapak Ibu semuanya mendapatkan di kelas lain, cara agar bisa mendapatkan rezeki adalah dengan memberi sedekah, apalagi istilahnya giving. Itu betul. Kita perlu kemampuan memberi, karena memberi juga itu adalah salah satu kemampuan dan kesadaran kaya. Kita perlu latih untuk memberi. Namun jangan lupa kita perlu juga latih untuk menerima. Ketika ada teman traktir, Siap. ada teman ngasih pulsa, Siap. ada teman ngasih uang tip, Oke. terima semuanya Bapak Ibu. Selama orangnya itu ngasih. Selama orangnya itu ngasih, terima semuanya. Jangan lagi ada kata-kata, aduh jangan repot-repot. Sekarang saya tuh nggak basa-basi Bapak Ibu. Ketika ada orang ngasih, saya ucapkan terima kasih atas pemberiannya. Gak lagi kan kita sering basa-basi gitu ya. Orang Indonesia tuh ciri khasnya basa-basi Bapak Ibu. Jangan repot-repot lah. Padahal dianya mau. Ternyata orangnya itu gak jadi nerima, gak jadi ngasih. Nah, di sanalah kita sakit hati Bapak Ibu. Kalau tiap bulan minta jatah ke anak boleh kan Coach? Kalau tiap bulan minta jatah ke anak, selama itu termasuk dalam hak ibu, memang itu boleh Bu. Kalau saya sebagai anak memang setiap bulan tuh memberikan ke orang tua ya. Nah makanya anaknya Bu diikutin training biar anaknya peka ya, agar ngasih ke orang tua Bapak Ibu. Doakan jadi anak soleh Bun. Nanti kamu bikin Dan terus, Bun. Bapak Ibu semuanya di sini yang mungkin ada yang orang tuanya sudah meninggal, kita doakan terus tiap hari, karena kita berhenti mendoakan itu bisa berpengaruh ke rezeki kita Bapak Ibu. Kita berhenti mendoakan orang tua walaupun sudah meninggal, itu berpengaruh ke rezeki kita. Makanya sering-sering doa. Masya Allah. Nah, sahabat semuanya, Bapak Ibu semuanya, ketika kita bahas rezeki Bapak Ibu, ketika kita bahas rezeki, mungkin Bapak Ibu semuanya mendapatkan ilmu, insight yang berbeda-beda setiap guru Bapak Ibu, setiap pembicara mungkin ilmunya beda-beda. Jangankan soal rezeki Bapak Ibu, soal baju aja, saya punya 2 guru yang berbeda. Kata guru saya yang pertama, kalau kamu lagi bicara seminar, pakai baju temanya gelap, baju navy, biru dongker, baju hitam, kemudian pakai baju merah gelap, pokoknya yang gelap-gelap. Kenapa? Karena pakai baju yang gelap itu bisa menarik
daya kritis penonton. Jadi penonton tuh gak banyak nanya katanya gitu Bapak Ibu. Sedangkan guru saya yang kedua dia bilang, kalau kamu bicara seminar pakai bajunya yang cerah-cerah, jangan pakai baju yang gelap. Ada lagi Bapak Ibu yang bilang kalau kamu seminar jangan pakai jas agar tidak berjarak dengan peserta. Ada lagi guru yang bilang kalau kamu seminar kamu pakai jas dong. Akhirnya Bapak Ibu semuanya saya bikin mazhab sendiri namanya Sakarap Dewe. Terserah saya mau pakai jas, pakai kemeja, pakai kaos, kaos kerah, pakai bajunya gelap, pakai cerah. Saya nggak mikir lagi Bapak Ibu. Karena beda-beda, bikin saya pusing. Nggak Guru ngaruh. saya bilang pertama pakai kemeja hitam, guru saya yang kedua pakai kemeja yang putih cerah. Cerah. Bingung saya Bapak Ibu. Jangankan soal rezeki ya, soal baju aja guru itu bisa beda-beda Bapak Itu Ibu. bonus kalau gurunya banyak gitu, Coach. Kalau gurunya banyak gitu Bapak Ibu. Termasuk juga kalau misalnya kita belajar tentang impian untuk setting goal Bapak Ibu. Ada guru yang bilang impian tentukan waktu terwujudnya. Betul Bapak Ibu? Ada yang pernah dengar gitu? Siap. Kamu harus tentukan goal. Kamu mau umrohnya kapan? Kamu mau dapat mobilnya kapan? Ada guru yang kedua. Dia bilang, kalau kamu punya impian, jangan tentukan waktunya. Biarkan Allah yang menentukan kapan terbaik untuk kita. Karena kan kita minta kepada Allah. Terserah Allah yang ngasih dong. Ada guru yang ketiga Bapak Ibu. Ini lebih seimbang. Guru yang ketiga bilang, tergantung kamu tipe orang seperti apa. Ada tipe orang sugestibilitas fisik. Sugestibilitas fisik adalah orang yang dia nyaman ketika diberi target. Jadi ketika punya impian dia nyaman diberi target Bapak Ibu. Sedangkan ada orang tipe kedua, tipe sugestibilitas emosi, dia itu nggak nyaman diberi target. Ketika punya impian, misalnya impian pengen mobil Velfire Bapak Ibu, dia nggak nyaman diberikan waktunya. Nah, saya nemu guru yang ketiga, saya ngerasa lebih bijak, ini lebih pas nih. Nah, dalam hal rezeki sama Bapak Ibu, makanya jangan heran kalau Bapak Ibu belajar dari yang lain, mungkin ada yang berbeda. Ada juga rezeki lewat jalur agama Bapak Ibu ya. Ada ustadz bilang kalau mau rezeki lancar perbanyak baca istighfar. Ada lagi Bapak Ibu guru saya Salawat. di pesantren Bapak Ibu. Guru saya itu dia nggak punya bisnis, nggak punya usaha. Setiap hari kalau dia mau dapat rezeki dia hanya doa di depan pintu. Di gerbang pintu doa gini. Saya nggak tahu doanya apa dan dia juga gak pernah ngajarin ke saya. Saya juga gak minta ilmunya Bapak Ibu. Dia doa gini di pintu. Kemudian di siang hari, karena doanya di pagi hari, itu banyak tamu yang datang bawa makanan, bawa rezeki Bapak Ibu. Ketika guru itu ingin banyak ibadah, dia doa lagi di gerbang pintunya. Seharian rumahnya sepi, tidak ada tamu yang datang. Jadi bicara soal rezeki itu luas Bapak Ibu semuanya, tergantung kita bahasnya dari perspektif yang mana. Dari agama kah? Dari amalan rezeki kah? Ada juga amalan sering-sering baca surat Hajj ayat 7 untuk Bapak Ibu yang jualan agar jualannya lancar. Ada juga yang bilang tulis ayatnya kemudian gantung di lubang angin agar rezeki itu ketarik jadi ngalir ke rumah tersebut. Beda-beda Bapak Ibu. Ada yang jalur sains, the science of rich, the science rich. Ada juga menggunakan pendekatan energi, pendekatan terapi, beda-beda Bapak Ibu. Boneka kucing yang manggil-manggil tuh, Coach. Apa Bu? Boneka kucing yang manggil-manggil tuh. Apa? Boneka kucing? Yang itu yang di toko-toko Cina tuh. Ini maksudnya nih, ini nih saya punya Bapak Ibu ya. Kelihatan nggak? Ya. Kelihatan. Nih Bapak saya punya nih boneka kucing. Saya punya karena lucu Bapak Ibu, bukan soal hoki atau rezeki ya. Ini saya memang lucu, senang benda yang bergerak tanpa listrik energi. Ada juga yang menggunakan pendekatan Feng Shui. Bapak Ibu tahu Feng Shui? Ya. tahu. Feng Shui Bapak Ibu, Feng Shui dari Cina. Ada orang yang dia menggunakan pendekatan Feng Shui. Kalau lu orang mau kaya, rumahnya harus sesuai dengan Feng Shui. Nah, itu orang Cina Bapak Ibu. Banyaknya orang Cina yang bergelut dalam Feng Shui ya. Beda-beda pendekatannya Bapak Ibu. Terserah mau pilih yang mana. Dan saya memilih pendekatan melalui sains, melalui keilmuan dan
saya nggak bahas cara amalan agamanya Bapak Ibu, karena saya merasa kalau istighfar itu sudah kewajiban kita masing-masing. Kalau sholat tahajud, sholat duha itu ibadah dan sunnah kita masing-masing Bapak Ibu. Jadi saya nggak bahas cara amalan di sini ya. Kita bahas secara sains yang semua orang kalau belajar ini semua orang bisa dapat hasilnya. Lakukan hal yang sama, hasilnya sama, itu konsep yang saya pegang Bapak Ibu. Beda-beda ya soal rezeki. Jadi sahabat semuanya mungkin merasa, kok beda ya? Saya belajar kelas dari ISQ, dari PPA, kok beda ya sama kelas di sini? Nah Bapak Ibu jangan heran kalau beda, karena memang ilmu itu mazhabnya banyak, apalagi soal rezeki ya. Oke sahabat semuanya, kembali lagi soal wadah rezeki Bapak Ibu. Wadah rezeki itu, kalau kita mau besarkan, saya cek dan saya alami ternyata ada di 5 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama apa? Mindset. Mindset. Yang kedua apa? Headset. Headset ini kurang T ya. Kurang T. Heart itu Hati. HT Bapak Ibu. Perasaan. Hati perasaan. Yang ketiga apa? Hati. Money frekuensi. Money frekuensi. Kalau kita mau wadah rezeki kita banyak, kita harus satu frekuensi dengan uang Bapak Ibu. Nah, satu frekuensi ngaturnya di mana? Apakah di radio atau di remote TV Bapak Ibu? Nah, Itu coach. yang keempat apa? Skill set. Bapak Ibu. Ini kemampuan kita, skill kita. Yang kelima apa Bapak Ibu? Networking. Working. Ini adalah leverage-nya. Jaringan. Ini yang jadi daya ungkitnya. Saya bahas dari yang paling terakhir, yaitu dari networking Bapak Ibu. Silahkan sahabat semuanya tuliskan di buku masing-masing. Tuliskan Bapak Ibu dan hitung berapa orang yang Anda kenal. Berapa orang yang kenal dengan Anda? Berapa orang yang kenal dengan Anda Bapak Ibu? Dari sekolah PAUD. Sebisa mungkin dihitung, dijumlah, diangkakan. Diangkakan. Barangkali Saya maksudnya bisa kenal gimana, Cok? Orang yang kenal, oke, yang pertama Bapak, orang yang tahu nama Anda berapa banyak? Level banyak kedua, sekali, Coach. orang yang kenal baik dengan Anda. Dihitung kira-kira Ini anak. bagusnya Bapak Ibu, bagusnya Dua. itu kita sampai bisa tahu angkanya berapa. Oh, gitu. Kalau lebih dari 100 begitu kan? Yes, kita hitung juga semacam lingkarannya Pak, atau lingkungannya. Satu sekolah ini kenal dengan saya misalnya gitu. Oke. Satu lembaga ini itu kenal dengan saya. Wah, kalau punya 35 komunitas, wah. Nah, ada orang yang kita kenal, ada orang yang kenal kita itu beda Bapak Ibu. Kita kenal sama mereka Saya kenal yakin kita. Bapak Ibu kenal dengan Pak Prabowo, betul. Setidaknya tahulah namanya, tahu wajahnya. Karena kan nyoblos dulu waktu Pilpres, coblos. Siapa yang nyoblos Prabowo Bapak Ibu? Enggak, Ada yang saya enggak. Nggak nyoblos. Saya nggak nyoblos. Enggak. Saya nyoblos kok, yang dulu. dulu ya, yang sebelum dunia berubah, sebelum negara api menyerang. Aku nyoblos Pak Ya, Prabowo betul, Coach. karena ketua yayasan aku. Mungkin Bapak Ibu punya kepentingan juga ya. Saya juga punya kawan, dia pemimpin pesantren dan ditekan oleh ada lagi pokoknya orang yang dia hormati untuk milih Prabowo Bapak Ibu. Kita nggak bahas politik di sini. Tapi Bapak Ibu semuanya, tadi ya kembali lagi, kita kenal dengan Prabowo, tapi belum tentu Prabowo kenal dengan kita Bapak, betul? Makanya jangan suka ngaku-ngaku. Saya kenal dengan artis itu. Ya kenal, dianya nggak kenal. Siap, hitung Bapak sebisa mungkin diangkakan atau kita estimasi lingkungan atau lingkup orang yang kenal dengan kita itu berapa banyak. Selanjutnya level ketiga, berapa banyak orang yang suka dengan kita? Likability Bapak Ibu, likabilitasnya. Berapa banyak orang yang suka dengan kita? Kira-kira. Harus bikin survei ya. Apa ya?